kota itu seperti makhluk hidup yang rumit, terus berkembang dan berubah. Tanpa perencanaan yang matang, kota bisa jadi berantakan dan tidak nyaman. Kami mahasiswa Hukum 23B1 Universitas Pelita Bangsa akan menjelaskan apa itu perencanaan kota, dasar hukumnya, prinsip-prinsipnya, tahapan dalam perencanaan beserta tantangan-tantangan dalam perencanaan perkotaan. Perencanaan perkotaan adalah proses yang sistematis dalam merencanakan dan mengembangkan suatu wilayah perkotaan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tersebut antara lain adalah menciptakan lingkungan hidup yang layak, sehat, dan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Perencanaan kota yang efektif menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan perlindungan lingkungan. Ini membantu menciptakan kota yang efisien, adil, dan nyaman untuk ditinggali, bekerja, dan bermain. Perencanaan kota yang baik memperhatikan kebutuhan semua penduduk, termasuk menyediakan perumahan, transportasi, dan layanan publik yang memadai. Juga berarti melindungi lingkungan dan meningkatkan inklusi sosial. Kalau perencanaan kotanya bagus, dampak negatif urbanisasi seperti kemacetan lalu lintas, polusi, dan kesenjangan sosial bisa dikurangi. Indonesia punya aturan hukum yang lengkap tentang perencanaan kota. Aturan ini jadi dasar untuk menciptakan kota yang berkelanjutan dan layak huni. Dasar dari aturan ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. UUD 45 menjamin hak setiap warga negara untuk hidup di lingkungan yang sehat. Juga mengamanatkan negara untuk mengelola sumber daya alam demi kesejahteraan semua warga. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberikan aturan yang lebih rinci tentang perencanaan kota. Undang-undang ini menjelaskan prinsip, prosedur, dan alat untuk perencanaan tata ruang di tingkat nasional, provinsi, dan lokal. Juga menetapkan sistem dokumen perencanaan tata ruang. Dokumen-dokumen ini memandu pembangunan dan penggunaan lahan. Contohnya, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota atau Kabupaten. Pemerintah daerah berperan penting dalam melaksanakan rencana tata ruang melalui peraturan zonasi dan izin mendirikan bangunan. Ada beberapa prinsip kunci yang memandu perencanaan kota yang efektif di Indonesia. Yang paling penting adalah keberlanjutan. Artinya, menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Partisipasi juga merupakan prinsip penting. Partisipasi publik memastikan rencana tersebut mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Integrasi juga penting, memastikan bahwa berbagai sektor seperti transportasi, perumahan, dan infrastruktur direncanakan secara terkoordinasi. Proses perencanaan kota biasanya melibatkan beberapa tahapan, dimulai dengan pengumpulan dan analisis data. Perencana mengumpulkan informasi tentang demografi, penggunaan lahan, transportasi, dan kondisi lingkungan. Selanjutnya mereka merumuskan rencana, menguraikan visi untuk masa depan kota, dan menetapkan tujuan dan target. Partisipasi publik dilibatkan di seluruh proses. Ini memastikan rencana tersebut responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Setelah selesai, rencana tersebut disahkan melalui kerangka hukum. Tahap implementasi melibatkan penerjemahan rencana ke dalam tindakan nyata, seperti pembangunan infrastruktur, perubahan zonasi, dan penyediaan layanan publik. Perencanaan kota di Indonesia menghadapi banyak tantangan. Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang cepat membebani infrastruktur dan sumber daya. Perubahan iklim menimbulkan risiko yang signifikan, termasuk kenaikan permukaan laut, banjir, dan cuaca ekstrem. Konflik kepentingan antar pemangku kepentingan dapat menghambat upaya perencanaan. Keterbatasan sumber daya, baik keuangan maupun manusia, dapat menghambat pelaksanaan rencana. Terlepas dari tantangan ini, ada juga peluang menarik. Konsep kota pintar semakin populer. Ini melibatkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan manajemen perkotaan. Transit-Oriented Development atau TOD adalah tren menjanjikan lainnya. TOD mendorong lingkungan perkotaan yang padat dan mudah dijangkau dengan berjalan kaki yang berpusat di sekitar transportasi umum. Kesimpulannya, perencanaan kota bukan hanya tentang merancang ruang fisik. Ini selalu bertanggung jawab di meningkatkan performa